Di sini kami kelompok Eropa Timur akan yang terdiri dari Rekta Farel, Farisuf Farhani, Diana Bila, Bofil Amarasuli, dan Faizaki Nurrahman. Untuk negara-negara dari Eropa Timur sendiri ada Republik Belarusia, Ukraina, Rusia, Azerbaijan, Bulgaria, Moldova, Armenia, Kosovo, Rumania, dan Georgia. Nah, bisa disimak ya untuk yang selanjutnya akan disampaikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai negara Moldova. Yang pertama, ini adalah profil dari negara Moldova sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bendera dan lambang dari negara Moldova. Lambang negara Moldova terdiri dari elang yang memegang salib di paruhnya dan tongkat kerajaan serta cabang zaitun di cakarnya. Selanjutnya, ini beberapa tampilan mengenai pembagian administratif dari negara Moldavia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kondisi geografis dari negara Moldova. Yang pertama, dari letak dan luas negara Moldova. Luas negara Moldova sendiri sekitar 33.000 km persegi dengan luas wilayah daratan sekitar 33.000 km persegi dan luas perairannya 472 km persegi. Selanjutnya ada dari topografi negara Moldova, yaitu sebagian besar wilayah Moldova berbukit dan puncak tertinggi di Moldova itu adalah Bukit Balanesti, dan bukit-bukit di Moldova merupakan bagian dari dataran tinggi Moldavia yang secara geologi berasal dari pegunungan Karpatia, dan di selatan Moldova terdapat dataran rendah yang disebut dengan dataran Burges. Selanjutnya ada iklim dari negara Moldova. Di Moldavia, musim panas biasanya hangat, serta musim dingin biasanya pembekuan, bersalju, dan berangin. Pada sepanjang tahun, suhu biasanya bervariasi, mulai dari minus 5 derajat Celcius hingga 28 derajat Celcius dan jarang di bawah minus 13 derajat Celcius atau di atas 34 derajat Celcius. Selanjutnya, pada batas wilayah negara Moldova, di bagian baratnya Moldova berbatasan dengan Rumania, di bagian utaranya Moldova berbatasan dengan Ukraina, di bagian timur Moldavia adalah salah satu negara Landuket di mana tidak dan selatan. Selanjutnya ada sumber daya alam dari negara Moldavia. Sumber daya alam dari Moldova itu berupa material bangunan, bahan mentah seperti semen, kaca, besi, dan di negara ini juga terdapat sedikit ladang minyak dan gas. Selanjutnya ada penduduk dari negara Moldova yang memiliki perkiraan populasi 3 juta orang, termasuk Transnistria dan Bender. Dan 69,62%-nya penduduk Moldavia adalah orang Moldova sendiri. Selanjutnya, ada tingkat kematian dari negara Moldova. Tingkat kematian penduduk di Moldavia itu sekitar 10,8 per 1000 jiwa penduduk. Lalu ada juga tingkat kelahiran di negara Moldavia, yaitu sekitar 10,5 per 1000 jiwa penduduk. Selanjutnya, dari perekonomian negara Moldova sendiri, yaitu paling utama di bidang agrikultur, yaitu usaha pengembangan anggur serta jasa atau pertanian serta jasa, di mana industri utamanya itu bergerak dalam bidang pengolahan gula, minyak, sayur mayur, dan pengolahan makanan lainnya. Selanjutnya ada dari HDI dari negara Moldova. Nilai IPM Moldova mencapai 0,763 yaitu pada tahun 2022 dan termasuk ke dalam klasifikasi yang cukup tinggi, namun bisa dikatakan kurang dari ambang nilai IPM yaitu lebih dari 0,8, sehingga Moldova sendiri menempati ranking 86 di dunia.
Selanjutnya, kita akan mengenai flora dan fauna dari negara Moldavia. Faunanya sendiri yang sering kita bisa lihat di negara Moldavia yaitu ada beruang coklat, serigala, serta rusa. Lalu di bagian floranya yang sering terkenal di sana yaitu ada pohon ek, pohon cemara, dan pohon bertula. Selanjutnya kita akan mengenai budaya Moldova. Budaya Moldova merupakan campuran dari budaya Rumania dan Soviet. Identitas budaya Rumania sendiri terbentuk dari pengaruh budaya Romawi dan Dacia. Dan tokoh penting dalam perkembangan budaya Moldova yaitu Varlam, Dosofi, dan Georgior. Yang terakhir ada dari fakta unik apa saja yang kita bisa temukan di negara Moldova, yaitu negara Moldova memiliki gudang anggur atau produsen anggur terbesar di dunia, yaitu sekitar 2 juta jenis botol anggur yang sering diproduksi. Maka dari itu, negara Moldova merupakan produsen anggur dengan ranking 24 terbesar di dunia. Yang kedua, negara Moldova merupakan negara termiskin di Eropa. Karena biaya hidupnya yang murah, serta Moldova tidak banyak memiliki sumber daya alam, terutama di bagian tambangnya, sehingga Moldova itu hanya mengandalkan dari hasil pertaniannya saja. Selanjutnya, saya, Bovial Amara, akan menjelaskan mengenai kondisi geografis serta fakta unik apa saja mengenai negara Rumania. Yang pertama, ada bendera serta lambang negara Rumania. Bendera dan lambang negara Rumania sendiri itu berwarna biru dan berwarna merah terang, meniru bendera Prancis, dan warnanya adalah warna kerajaan Wallachia, yaitu merah dan kuning, serta Moldavia yaitu merah dan biru. Dan dari lambang negara Rumania berbentuk 3 pita vertikal yang sama berwarna biru dan kuning krom serta merah terang yang meniru bendera Prancis, dan warnanya adalah warna kerajaan Wallachia, yaitu warna merah dan kuning, serta Moldavia yaitu warna merah dan biru. Selanjutnya ada dari kondisi geografis negara Rumania. Yang pertama ada letak dan luas negara Rumania. Luas wilayah Rumania sekitar 238 km persegi, dan Rumania merupakan negara terluas di Eropa Tenggara dan terbesar ke-12 di benua Eropa. Selanjutnya ada dari topografi negara Rumania. Topografi Rumania terbagi antara pegunungan, perbukitan, dan dataran rendah. Pegunungan Karpatia mendominasi pusat dari negara Rumania dengan 14 puncaknya mencapai ketinggian lebih dari 2000 meter. Dan gunung tertinggi di Rumania adalah puncak Moldoveanu, yaitu sekitar 2544 meter. Selanjutnya ada dari iklim negara Rumania. Iklim negara Rumania adalah iklim sedang, yaitu musim dingin dan berawan disertai seringnya salju dan kabut, lalu musim panas yang cerah dengan seringnya hujan dan badai petir. Yang terakhir ada batas wilayah dari geografis negara Rumania, yaitu bagian utara berbatasan dengan Ukraina dan Hungaria, lalu selatan berbatasan dengan Bulgaria, barat berbatasan dengan Bulgaria dan Serbia, lalu timur berbatasan dengan Republik Moldova dan Laut Hitam. Selanjutnya, ini beberapa tampilan atau pembagian dari administrasi negara Rumania sendiri. Selain itu, sumber daya alam Rumania yang utama adalah minyak bumi dan gas, sehingga Rumania menjadi salah satu produsen minyak terbesar di Eropa, dan Rumania sendiri memiliki ekonomi sebagian besar didasarkan pada bidang jasa, dan merupakan salah satu negara produsen dan eksportir mesin dan energi listrik yang besar. Sedangkan itu, Rumania juga memiliki sekitar 32.000 perusahaan yang aktif di bidang industri hotel serta restoran. Selanjutnya, penduduk Rumania memiliki populasi sebesar 18 juta etnis. Minoritas terbesarnya yaitu Hungaria yang membentuk 6,6% populasi,
dan Rom yang membentuk 2,46% populasi, serta Rumania 89,3% populasi, dan Hungaria 6% populasi, serta Roma 3,4% populasi. Tingkat kematian penduduk di Rumania sekitar 13,3% jiwa di tahun 2017. Tingkat kelahiran penduduk Rumania sekitar 9,7% pada tahun 2017. Lalu terdapat ekonomi dari negara Rumania. Penerima FDI utama yaitu struktur perpajakan yang datar, yaitu Pusat Digital Eropa Timur. Lalu ada dari produk pertanian dari Rumania, yaitu jagung, gandum, susu, biji, bunga matahari, kentang, anggur, dan gula bit. Di bagian industrinya, Rumania terkenal di bagian mesin dan peralatan listriknya, perakitan mobil, tekstil, mesin ringan, dan bahan kimia, serta pengolahan makanan atau penyulingan minyak bumi, pertambangan, dan kayu, serta konstruksinya. Selanjutnya kita akan melihat atau mengenali flora dan fauna dari negara Rumania sendiri. Fauna di Rumania terdiri dari 33.000 spesies, dan salah satunya fauna yang cukup terkenal di Rumania yaitu beruang coklat Rumania yang kita bisa banyak jumpai di pegunungan Rumania. Lalu flora yang cukup terkenal dari Rumania yaitu spesies tanaman Delphinium simoncanum, yaitu salah satu spesies tanaman di antara 3.700 spesies yang cukup terkenal di Rumania. Selanjutnya ada dari kebudayaan Rumania yang cukup terkenal, yaitu kebudayaan memperingati Hari Paskah, di mana orang Rumania menghias telur dan menyebut telur yang dicat atau dihias itu merupakan kebiasaan untuk saling mengetuk telur selama Paskah, dan diyakini bahwa orang yang saling mengetukkan telur itu akan bertemu lagi setelah kematian. Yang terakhir ada fakta unik dari Rumania, yaitu cerita mengenai Dracula, atau kita biasa terkenal di Rumania yaitu Kastil Bran, atau yang lebih dikenal dengan nama Kastil Dracula, yang merupakan sebuah bangunan kuno di Transylvania, Rumania. Kastil ini terkenal sebagai tempat tinggal legendaris Vlad III Dracula, atau penguasa Wallachia yang terkenal dengan julukan Dracula. Dan kastil ini juga merupakan inspirasi bagi novel legendaris, yaitu karya dari Bram Stoker yang berjudul Dracula. Dan HDI dari negara Rumania, yaitu nilai IPM Rumania mencapai 0,827 pada tahun 2022 dan termasuk ke dalam klasifikasi yang sangat tinggi dan melebihi nilai IPM negara maju, yaitu umumnya pada sekitar lebih dari 0,8, sehingga menempati ranking 53 di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan mengenai negara Rusia. Nah, dari beberapa negara Rusia, yang pertama nama lengkapnya itu adalah Federasi Rusia. Nama lokalnya adalah Ruskaya Federatsiya, dari bahasa Rusia ya. Bentuk pemerintahannya ialah negara federasi yang bersistem semi presidensial dengan bentuk republik konstitusional. Nah, kepala negaranya Vladimir Putin. Lagi mengenai presiden di negara Rusia, dan Vladimir Putin kembali menang. Jumlah penduduknya ialah, ibu kotanya ialah Moskow di Rusia. Luas wilayahnya ialah 17.125.191 km persegi dengan predikat negara terluas di dunia. Jumlah penduduknya ialah
147.190.001 jiwa pada tahun 2021. Bahasa resminya ialah bahasa Rusia. Koordinatnya terdapat pada 60.000 lintang utara dan 100.000 bujur timur. Mata uangnya ialah rubel Rusia. Hari nasionalnya ialah 12 Juni. Sejak 12 Juni atau hari memperingati adopsi Deklarasi Kedaulatan Negara Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia (RSFSR) pada 12 Juni 1990 atau setelah Uni Soviet runtuh ya. Lagu kebangsaannya bisa dilihat. Eropa Timur dan berada di Asia Utara. Jadi beberapa bagiannya termasuk ke Eropa Timur, termasuk juga ke Asia Utara. Nah, untuk yang selanjutnya, bendera dan lambang dari negara Rusia. Bendera merupakan triwarna horizontal putih biru merah. Bendera ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1656 sebagai panji untuk kapal dagang di bawah Kekaisaran Rusia. Nah, pada tahun zaman dahulu ya, dia dipakai sebagai kapal-kapal untuk perdagangan. Nah, lambangnya itu dua elemen utama lambang negara Rusia adalah elang berkepala dua dan perisai bergambar penunggang kuda tengah membunuh ular atau naga. Nah, untuk yang selanjutnya, agama di Rusia nih. Agama ini disajikan ya dalam bentuk persen. Agama ini di negara Rusia kebanyakannya itu Kristen Ortodoks dan Kristen lainnya gitu. Jadi intinya Kristen baik Ortodoks ataupun lainnya berada pada 47,4%. Nah, bukan penganut agama tapi percaya agama ada 25,2%, sedangkan ateisme yang tidak percaya sama sekali dengan agama ada 13%, dan Islam 6,5%, dan lainnya agama-agama yang minoritas seperti Buddha, Hindu dan sebagainya ada di 8,9%. Nah, untuk kondisi geografisnya, yang pertama ada letaknya berada pada 41 derajat sampai 82 derajat lintang utara dan 19 derajat bujur timur sampai 169 derajat bujur barat. Terletak di utara dari belahan utara bumi. Kebanyakan wilayah Rusia ini berjarak lebih dekat ke kutub utara daripada ke khatulistiwa. Untuk topografinya sendiri, Rusia ini terkenal dengan negara yang paling besar ya di dunia. Nah, karena ukurannya yang besar, Rusia menampilkan kesamaan sekaligus keberagaman. Iklim, vegetasi, dan tanah wilayah Rusia menjangkau wilayah yang luas. Jadi banyak daerah-daerahnya ini terdiri dari beberapa topografi, misalnya terdapat pegunungan, terdapat juga pantai-pantai dan lain sebagainya. Untuk yang selanjutnya ada iklim. Secara keseluruhan memiliki iklim kontinental ya. Untuk batas wilayahnya, barat ada Laut Hitam, Georgia dan Azerbaijan, barat laut ada Norwegia dan Finlandia, utara ada Samudra Arktik, timur ada Jepang dan Samudra Pasifik, selatan ada Laut Kaspia, Kazakhstan, Republik Rakyat Tiongkok, Mongolia dan Korea Utara. Untuk yang selanjutnya di sini ditampilkan nih ada pembagian administratif dari negara Rusia sendiri. Ini itu termasuk kepada kalau di Indonesia itu termasuk kepada provinsi-provinsi ya yang berada di Rusia ini. Banyak, terdapat 21 provinsi. Nah, untuk flora fauna, untuk faunanya sendiri ada Desman Rusia. Dapat dilihat gambarnya. Floranya ada Katel Rusia Selatan. Untuk budayanya, nah ini ada seorang perempuan berpakai baju merah ya. Ini pakaian ini bentuk jubah linen yang panjang dan bagian lengan pun panjang juga. Di zaman dahulu sarafan ini dikenal oleh pria maupun wanita, tetapi pada abad ke-18 hanya para wanita Rusia yang mengenakan sarafan ya. Ini
sangat terkenal sekali ya baju-baju yang seperti ini, atau bisa dilihat seperti bajunya Masha and the Bear ya. Untuk sumber daya alamnya di sini bisa dilihat untuk fosilnya sendiri atau sumber daya dari fosil seperti minyak bumi dan lain sebagainya itu ada di 65,58%, nuklirnya 18%, hidroelectricity ada di 15% ya. Untuk yang selanjutnya ada di sini ada indikator kuantitatif penduduk Rusia. Untuk kepadatan penduduknya sendiri berada pada 8,82 km persegi pada tahun 2018. Untuk tingkat harapan hidupnya ada pada 72,12 tahun. Namun ini data pada tahun 2017. Untuk yang selanjutnya tingkat kematian mentah per 1000 orang. Tingkat kematiannya ada pada 12,9 pada 2017. Untuk yang selanjutnya ada tingkat kelahiran. Tingkat kelahiran di Rusia berada pada 12,9 pada per 9 kelahiran per 1000 orang pada tahun 2017. Untuk yang selanjutnya ada PDB per kapita dari Rusia. Nah, Rusia sendiri termasuk pada anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan juga organisasi dari berbagai organisasi internasional seperti G20 atau yang kemarin dilaksanakan di Bali itu, Dewan Eropa, kerjasama dan lain sebagainya. PDB per kapita Rusia ialah ada di 11,28887 US dollar atau 11.28887 US dollar ya. Nah, untuk GDP Rusia sendiri pada tahun 2022 ini adalah 2,24 triliun US dollar menurut World Bank. Nah, untuk HDI Rusia sendiri ada di 0,822 dalam HDI sendiri peringkatnya very high ya, ke 52 di dunia. Untuk yang selanjutnya nih ada indikator kualitatif dengan yang pertama ialah etos kerja. Masyarakat Rusia sendiri memiliki sifat yaitu kerja keras, kemandirian, komitmen terhadap pekerjaan, keseimbangan kehidupan kerja dan pribadi, respek terhadap otoritas atau kepada pemerintahan. Yang kedua adalah kesehatan Rusia, memiliki perawatan yang sehat, sistem perawatan kesehatan yang universal, mencakup semua warga, tentunya perawatan kesehatannya gratis, namun ada juga kesehatan yang bayar tapi murah. Ada di sini ada sistem pendidikan ya, bisa dilihat dari sistem pendidikannya, kualitas pendidikannya, dan juga ada pendidikan tingginya bagaimana. Nah, untuk mata pencahariannya ada pada industri energi dan pertambangan, ekstraksi sumber daya alam, industri manufaktur, sektor jasa seperti pariwisata dan yang lainnya, serta pertanian di desa-desa. Nah, ini ada fakta uniknya, memiliki museum kedua terbesar di dunia yaitu State Heritage Museum di Saint Petersburg ya, dengan luas 66,842 meter persegi. Kedua yang pertamanya itu Museum Louvre di Paris ya. Untuk yang keduanya ini memiliki gunung tertua dengan umur 350 sampai 400 juta tahun yang lalu, yaitu pegunungan Ural ya. Mungkin seperti itu cukup dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama aku Rekta Farel dengan NPM 222170096. Kali ini aku mau bahas salah satu negara yang ada di Eropa Timur, yaitu negara Belarus. Nah, Belarus ini merupakan salah satu negara yang ada di Eropa bagian timur dengan ibu kotanya yaitu ibu kota Minsk, dengan
sistem pemerintahan bersifat presidensial yang dipimpin oleh salah satu presiden yang bernama Alexander Lukashenko. Nah, selain itu, Belarus juga merdeka pada tanggal 21 Agustus 1991. Nah, untuk lagu kebangsaannya itu berjudul We Belarusians. Bisa didengar oleh teman-teman. Seperti itu sedikit cuplikan musik dari negara Belarus. Kemudian mata uangnya yaitu rubel Belarusia. Untuk bendera dan lambangnya, Belarus ini mempunyai bendera berwarna merah di atas dan juga warna hijau di bawah, serta memiliki sedikit batik khas Belarus di pinggir-pinggirnya, seperti bisa dilihat. Dan juga untuk lambangnya itu ada bintang di atas, kemudian ada diselimuti oleh bendera Belarus, kemudian ada serangkaian gandum di pinggir-pinggirnya, dan ada juga peta Belarus di tengah-tengahnya. Untuk kondisi geografisnya, negara Belarus ini terletak di antara, secara astronomis terletak di antara 51 sampai 57 derajat lintang utara dan 23 sampai 33 derajat bujur timur. Nah, untuk topografinya, karena negara Belarus ini berada di dalam pedalaman, sehingga negara Belarus ini mempunyai banyak sekali rawa-rawa. Contoh rawa terbesarnya itu adalah daerah di Polensia yang terbesar di Eropa. Kemudian ada sungai Neman dan sungai Pripyat. Untuk iklimnya, negara Belarus ini mempunyai iklim dingin dan juga iklim panas. Nah, untuk iklim dinginnya itu berkisar -8 sampai -2 derajat Celcius. Untuk musim panasnya, suhu rata-ratanya berkisar 15 sampai 20 derajat Celcius. Secara geografis, negara Belarus ini terletak berbatasan langsung dengan Rusia di sebelah timur, Ukraina di sebelah selatan, Polandia di barat, Lituania dan Latvia di bagian barat laut. Berapa pembagian administrasinya seperti ini. Itu ibu kotanya ada di Minsk di tengah-tengah, kemudian disusul oleh provinsi Brest, provinsi Homyel, provinsi Yozgat dan lain sebagainya. Untuk sumber daya alamnya, Belarus ini mempunyai beberapa sumber daya alam seperti granit, batu kapur, dan juga dolomit. Untuk penduduknya, penduduk mayoritas negara Belarus ini adalah merupakan orang-orang asli dari Belarus. Kemudian etnis keduanya disusul oleh etnis Rusia sekitar 11,4%. Jumlah penduduk Belarus ini mencapai 10 juta jiwa. Untuk tingkat melek hurufnya, negara Belarus ini mencapai sekitar 99% dengan persentasi laki-laki 99,8% dan wanita 99,3%. Nah, yang menunjukkan bahwa negara Belarus merupakan salah satu negara maju yang ada di Eropa Timur. Untuk angka harapan hidupnya, negara Belarus menurut data World Bank mencapai usia 74 secara keseluruhan. Untuk tingkat kematian mentah per 1000 penduduk menurut data pada tahun 2017 mencapai 12,6. Untuk tingkat kelahirannya pada tahun 2017 mencapai 10,8. Untuk pendapatan per kapitanya, negara Belarus ini menurut data World Bank pada tahun 2018 mencapai 6.289,94 US dollar, yang menunjukkan bahwa pendapatan per kapita negara Belarus termasuk ke dalam negara maju.
Selain itu, negara Belarus juga menjadi salah satu negara terkaya di dunia pada bidang industri dan dia termasuk ke dalam anggota CIS di dunia. Kemudian pada tahun 2015 juga negara Belarus ini dipekerjakan oleh perusahaan-perusahaan swasta yang dikendalikan oleh negara. Secara ekonomis, negara Belarus ini termasuk ke beberapa bagian organisasi yang ada di dunia, seperti adanya CIS, Komunitas Ekonomi Eurasia, dan Persatuan dengan Rusia. Untuk flora dan faunanya, terdapat 7 spesies burung mamalia, ikan betulang, amfibi, dan reptil-reptil khas Belarus. Untuk floranya, sekitar 40% negara Belarus ini diliputi oleh hutan-hutan seperti ditumbuhi cemara dan juga kayu pinus. Salah satu contoh hutan yang dinobatkan dan ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan dunia yaitu adalah hutan Bialowieza. Seperti ini. Untuk kebudayaannya, Belarus ini sering mensponsori festival-festival budaya setiap tahunnya, seperti mengadakan bazar di Slavianki yang menampilkan beberapa pemain, ada artis, penulis, musisi, dan juga beberapa aktor yang ada di Belarusia. Masuk ke fakta unik tentang Belarus. Ternyata negara Belarus ini merupakan salah satu negara paru-parunya Eropa. Seperti yang sudah disebutkan tadi bahwa 40% negara Belarus ini terliputi oleh beberapa hutan yang ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan dunia. Nah, bisa dilihat dari tadi ya, lambang benderanya kan merah di atas dan hijau di bawah. Nah, yang hijau itu menunjukkan bahwa simbol dari hutan-hutan yang ada di Belarus. Kemudian yang kedua, kentang menjadi makanan pokok di negara Belarusia. Jadi banyak sekali olahan-olahan dan resep-resep yang berbahan dasar kentang. Kemudian yang ketiga itu masyarakatnya senang sekali berolahraga. Ibu kota Belarus yaitu Minsk menyediakan 23.000 lapangan atau tempat-tempat untuk masyarakatnya berolahraga. Untuk indeksnya, Human Development Index-nya, negara Belarus ini termasuk ke negara very high atau negara maju dengan urutan ke-60 di dunia. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya ada negara Azerbaijan. Negara Azerbaijan ini bisa dilihat oleh teman-teman semua dari lambang dan juga benderanya. Azerbaijan ini menggunakan bendera dengan 3 warna, yaitu menggunakan warna biru, merah, dan juga hijau. Dengan di tengah-tengahnya terdapat bulan sabit dan juga ada bintang berujung yang berjumlah 8. Kemudian untuk lambangnya menggunakan simbol tradisional dengan simbol utamanya yaitu api. Mengapa api? Karena negara Azerbaijan ini dijuluki sebagai sumber api yang tidak ada habisnya atau disebut dengan tanah api abadi. Selanjutnya untuk kondisi geografisnya, untuk letak dan luasnya, Azerbaijan ini terletak pada 38 derajat lintang utara hingga 42 derajat lintang utara dan 44 derajat bujur timur hingga 51 bujur timur dengan luas wilayah sebesar 86 km persegi. Untuk topografinya, Azerbaijan ini terletak di kawasan Kaukasus Selatan atau lebih dikenal sebagai Transkaukasia dengan beberapa wilayahnya merupakan wilayah pegunungan. Untuk iklimnya, negara Azerbaijan ini mempunyai iklim sejuk, musim dingin yang cukup dingin untuk turun salju, dengan rata-rata di hutan pegunungan selatan antara 600 dan 1500 meter, dan di perbukitan timur besarnya itu 200 sampai 500 meter. Untuk letak geografisnya, negara Azerbaijan ini berbatasan langsung dengan Rusia dan Georgia di sebelah utara,
Laut Kaspia di sebelah timur, negara Iran di sebelah selatan, dan juga Armenia di sebelah barat. Nah, untuk pembagian administrasinya bisa dilihat oleh teman-teman semua di sini. Kemudian untuk sumber daya alamnya, negara Azerbaijan ini mempunyai beberapa sumber daya alam yang umum seperti negara-negara lain, seperti adanya minyak bumi, gas alam, dan juga ada biji besi. Untuk penduduknya pada tahun 2022, negara Azerbaijan ini mempunyai jumlah penduduk kurang lebih sebanyak 10 juta jiwa yang tinggal di perkotaan. Masyarakatnya termasuk mayoritas beragama Muslim dan juga bahasanya Turki dengan beberapa kebudayaan masuk seperti budaya Jerman atau biasa disebut dengan Karel House dan pusat budaya Slavia. Untuk tingkat pertumbuhannya, Azerbaijan mencapai 0,89% pada tahun 2018. Untuk tingkat kematian mentah per 1000 penduduknya, Azerbaijan berada 5,8 pada tahun 2017. Untuk usia harapan hidupnya, negara Azerbaijan ini penduduknya mempunyai umur 72,69 tahun pada menurut data pada tahun 2017. Kemudian untuk perekonomiannya, Azerbaijan ini ikut andil dalam beberapa komunitas yang ada di dunia, seperti menjadi anggota Dana Moneter Internasional, Bank Dunia, Bank Rekonstruksi dan Pembangunan Eropa, Bank Pembangunan Islam, dan Bank Pembangunan Asia. Sehingga dengan Azerbaijan ikut dalam komunitas di dunia, sehingga adanya pemunculan mata uang baru. Untuk pendapatan per kapitanya, negara Azerbaijan ini mencapai 4.721,18 US dollar pada tahun 2018. Untuk flora dan faunanya, Azerbaijan ada macan tutul Kaukasia yang merupakan salah satu hewan terlangka di dunia dan bisa ditemukan di pegunungan Kaukasus Selatan. Kemudian untuk floranya, ada cagar alam dekat distrik Gebele di Azerbaijan yang menjadi salah satu tempat yang mana kita bisa melihat berbagai macam kambing liar di sana. Untuk kebudayaannya, Azerbaijan ini mempunyai salah satu pakaian nasional dan juga pakaian tradisional, yaitu coka dan papaka. Bisa dilihat oleh teman-teman semua gambarnya seperti itu. Kemudian untuk HDI Azerbaijan ini menduduki peringkat ke-91 dengan porsi high dengan value-nya 0,745 pada tahun 2021. Untuk indikator kualitatifnya, etos kerjanya dipengaruhi oleh sistem hukum yang tradisional yang mengikuti prinsip-prinsip teritorial termasuk Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Pengadilan Ekonomi untuk melindungi hak-hak individu dan juga hak-hak perusahaan. Untuk tingkat pendidikannya, mulai dari prasekolah, pendidikan dasar, menengah, pendidikan tinggi, dan termasuk juga pendidikan hukum. Untuk mata pencahariannya, masyarakat Azerbaijan ini berada pada sektor pendidikan, dagangan, pengolahan wilayah dan gas, dan juga adanya industri. Untuk tingkat kesehatannya, negara Azerbaijan ini mempunyai asuransi kesehatan yang disediakan oleh negaranya kepada masyarakat. Nah, untuk masyarakat asing, warga asing yang akan masuk ke Azerbaijan juga, mereka harus memiliki asuransi kesehatan yang asli atau salinannya selama mereka berkunjung ke negara Azerbaijan. Untuk kesadaran hukum tingginya, negara Azerbaijan ini sudah menetapkan kesadaran hukumnya sejak dini. Jadi, keluarga menjadi salah satu unit terkecil masyarakat untuk mengetahui kesadaran hukum tinggi yang ada di negara Azerbaijan. Fakta uniknya, ternyata negara Azerbaijan ini didominasi Muslim dan mendukung kesetaraan gender. Nah,
Mengapa demikian? Karena negara Azerbaijan ini merupakan perpaduan budaya antara timur dan barat. Pada tahun 1918, Azerbaijan ini menjadi negara muslim pertama yang mengupayakan hak pilih universal kepada perempuan. Mereka dianggap sebagai salah satu negara muslim yang paling setara secara gender hingga saat ini. Kemudian, yang kedua, negara Azerbaijan memiliki sebutan sebagai The Land of the Fire. Mengapa demikian? Karena negara Azerbaijan ini memiliki gunung berapi yang selalu mengeluarkan api setiap tahunnya, atau disebut sebagai Yanardag, atau juga biasa disebut oleh masyarakatnya sebagai Burning Mountain. Nah, Yanardag ini memiliki 116 meter dan lokasinya berada di Absheron Panisulan, dan gunung ini termasuk gunung yang terus menyala dari celah-celah batu. Nah, api alami ini menyala di lereng bukit sepanjang Laut Kapsia. Hingga kini, api dari gunung tersebut telah menyala selama 65 tahun. Nah, yang ketiga disebut sebagai kota Baku. Mengapa demikian? Karena salah satu hal yang menarik lagi di negara Azerbaijan ini adalah ibu kotanya, yaitu Baku. Kota ini terletak 28 meter di bawah permukaan laut. Mengutip dari Travel Freak, ini menjadikan Baku sebagai ibu kota negara yang letaknya paling rendah di dunia. Selain itu, Baku juga memiliki jalur air buatan yang menghubungkan toko, restoran, dan tempat-tempat lain di kotanya. Hal ini membuat Baku sebagai ibu kota dari Azerbaijan dikenal dengan sebutan Little Venice. Terima kasih. Republik Bulgaria atau Republic of Bulgaria, di mana Republik Bulgaria bentuk pemerintahannya republik parlementer dengan kepala negara Presiden Rumen Radev sejak 22 Januari 2017, kepala pemerintahan Perdana Menteri Boyko Borisov sejak 4 Mei 2017. Negara Bulgaria ibu kotanya adalah Sofia dengan luas wilayah 110,879 km persegi. Jumlah penduduk dari negara Bulgaria adalah 7.101.510 jiwa pada tahun 2017. Pertumbuhan penduduk pada negara Bulgaria yaitu minus 0,61% pada tahun 2017. Suku bangsa yang ada pada negara Bulgaria yaitu ada etnis Bulgaria sebanyak 76,9%, ada Turki 8,2%, dan Romania 4,4%. Etnis lainnya 0,7%. Agama yang berada di Bulgaria, yang pertama ada Gereja Ortodoks Timur sebanyak 76,9%, Islam sebanyak 8,2%, tidak beragama 3,7%, agama lainnya 1,7%. Bahasa resmi yang digunakan negara Bulgaria adalah bahasa Bulgaria. Mata uang dari negara Bulgaria adalah Lev Bulgaria. Hari kemerdekaan pada negara Bulgaria adalah 3 Maret 1878, mendapatkan otonomi dari Kesultanan Utsmaniyah. Hari lagu kebangsaan dari negara Bulgaria ada Mila Rodino, Der Homeland. Kode dominan internet negara Bulgaria adalah .bg dengan kode telepon 359. Pendapatan domestik bruto dari negara Bulgaria adalah 153,1 US dollar pada tahun 2017, dan pendapatan per kapita dari negara Bulgaria ada 21,700 US dollar pada tahun 2017. Bendera dan lambang negara Bulgaria. Bendera terdiri dari 3 garis horizontal dengan ukuran yang sama. Warna mereka dalam urutan menurun, yaitu putih, hijau, dan merah. Lambang terdiri dari perisai merah bergambar singa emas berdiri dengan mahkota kerajaan Bulgaria di atasnya. Lanjut, ada kondisi geografis dari negara Bulgaria. Yang pertama, letak dan luas. Letak Bulgaria terletak di antara 41 derajat sampai 45 derajat lintang utara dan 22 derajat sampai 29 derajat bujur timur. Dalam hal iklim, Bulgaria memiliki keberagamaan yang berbeda. Terkenal dengan bentang darat mulai dari puncak topi salju Alpen dan Rila
Dirilah, Pirin, dan pegunungan Balkan hingga ke pesisir Laut Hitam yang beriklim sedang dan bermatahari. Lanjut, topografi dari negara Bulgaria. Bulgaria terdiri dari bagian-bagian wilayah yang terpisah-pisah, yang pada zaman kuno dikenal sebagai Moesia, Trakia, dan Makedonia. Kira-kira 30% tanahnya berupa dataran sedang. Sementara dataran tinggi dan perbukitan terhitung sebanyak 41%. Iklim yang berada di negara Bulgaria yaitu beriklim sedang. Dan bermatahari dari the tropically iklim kontinental dataran Danubia, Moesia kuno di utara hingga ke pengaruh iklim Mediterania di lembah Makedonia dan di dataran rendah di bagian selatan Trakia. Batas wilayah dari Bulgaria. Sebelah utara ada Rumania, sebelah barat ada Serbia dan Makedonia Utara, sebelah selatan ada Yunani dan Turki, dan sebelah timur ada Laut Hitam. Pembagian administratif dari negara Bulgaria ada dibagi menjadi 10 provinsi. Yang pertama ada Blagoevgrad, Burgas, Dobrich, Gaprovo, Haskovo, Kardzali, Kyustendil, Lovras, Montana, Pazarcik. Lalu ada sumber daya alam yang dimiliki dari negara Bulgaria, yaitu ada cadangan tembaga, bauksit, timbal, mangan, sen, dan bismut. Penduduk dari Bulgaria merupakan salah satu negara yang memiliki laju pertumbuhan penduduk terendah di dunia. Laju pertumbuhan penduduk yang negatif terjadi sejak awal dasawarsa 1990-an karena keruntuhan ekonomi, angka kelahiran yang rendah, dan emigrasi yang tinggi, di mana pertumbuhan penduduk negara Bulgaria ini pada tahun 2018 yaitu minus 0,73%, yang artinya negara Bulgaria ini masih termasuk ke negara maju karena kurang dari 101,5, yang dimana kalau masih minus 0,7% itu masih masuk ke angka negara maju. Lalu ada tingkat kematian dari negara Bulgaria. Pada tahun 2017, tingkat kematian negara Bulgaria ini adalah 15,5, di mana 15,5 ini masih tergolong masuk ke negara maju karena masih di bawah dari 57, yang dimana itu masih masuk negara maju. Lalu selanjutnya ada usia harapan hidup pada negara Bulgaria, yang dimana pada tahun 2017 terdapat angka yaitu 74,81, dimana angka ini masih masuk tergolong negara berkembang karena masuknya kalau negara maju itu lebih 77 atau lebih dari 77. Selanjutnya ada ekonomi. Bulgaria memiliki ekonomi pasar yang terbuka dengan sektor swasta yang maju dan besar dan sejumlah badan usaha milik negara yang strategis. Bank Dunia mengelompokkannya sebagai ekonomi berpendapatan menengah atas, di mana pada negara Bulgaria ini pendapatan ekonominya per kapitanya itu pada tahun 2018 itu mencapai 9.272.63 US dollar, di mana dari pendapatannya ini masih tergolong di negara berkembang karena kalau sudah negara maju itu mencapai 27.000. Lalu lanjut ada flora dan fauna dari negara Bulgaria. Fauna dari negara Bulgaria itu ada beruang serigala, Azerbaijan. Lalu floranya ada
Rilla Primrose, dan Bagan Violet. Selanjutnya, budaya yang ada di negara Bulgaria. Bulgaria memiliki tradisi musik dan tarian yang kaya, termasuk tarian horo yang sering dilombakan. Musik dan tarian ini mencerminkan kegembiraan dan semangat masyarakat. Lalu ada HDI Bulgaria atau Human Development Index, yang dimana HDI Bulgaria ini menunjukkan sangat tinggi, dimana Bulgaria ini terdapat dalam masuk kategori ranking 68. Selanjutnya ada etos kerja dari negara Bulgaria yang seringkali dipengaruhi oleh sejarah, budaya, dan kondisi ekonomi negara tersebut. Umumnya penduduk Bulgaria dikenal sebagai individu yang rajin dan memiliki karakteristik seperti ketekunan, disiplin, dan keteguhan dalam melakukan pekerjaan. Namun perlu diingat bahwa pendapat ini dapat berbeda dalam setiap individunya dan sektor industri. Lalu selanjutnya ada tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan pada negara Bulgaria adalah negara yang merdeka sejak 1991 dan memiliki sistem hukum yang berpengaruh di Eropa. Lalu ada mata pencaharian dari negara Bulgaria, di mana mata pencaharian negara Bulgaria adalah sebagian besar berasaskan pangan, termasuk buah-buahan, sayur-sayuran, dan tumbuhan industri. Negara ini juga memiliki industri manufaktur yang berkaitan dengan pangan, seperti pengolahan dan pemasaran makanan. Lalu ada tingkat kesehatan. Negara ini juga memiliki sistem kesehatan yang cukup berkembang, dengan sekitar 70% dari penduduk Bulgaria memiliki kesehatan yang baik. Lalu terakhir ada kesadaran hukum tinggi. Kesadaran hukum tinggi negara Bulgaria adalah aspek penting dalam etos kerja negara Bulgaria. Negara ini merupakan negara yang merdeka sejak tahun 1991 dan memiliki sistem hukum yang berpengaruh di Eropa. Selanjutnya ada fakta unik dari negara Bulgaria. Yang pertama, bahasa Bulgaria adalah bahasa resmi. Yang kedua, ada bakteri Lactobacillus bulgaricus yang hanya ditemukan di Bulgaria. Lalu yang ketiga, terdapat 600 sumber mineral yang menjadikan Bulgaria memiliki sumber mineral alam tertinggi di Eropa. Georgia atau nama lokal Sakartvelo. Bentuk pemerintahan Kesatuan Parlementer Republik Konstitusional. Presiden negara Georgia adalah Salamo Zurabishvili dengan ibu kota di kota Tbilisi. Luas wilayah dari negara Georgia adalah 69,700 km persegi dengan jumlah penduduk 3,75 juta jiwa. Bahasa resmi yang digunakan dari negara Georgia ada bahasa Georgia, di mana Georgia berkoordinat pada 41 derajat 43 detik M dan 44 derajat 47 detik E. Agama yang ada di negara Georgia yaitu ada Kristen, di mana dibagi menjadi ada Ortodoks, Gereja Ortodoks Oriental Armenia, Protestan, dan Katolik. Lalu ada Islam dan ada Kristen. Mata uang dari Georgia adalah lari Georgia atau JIL. Lalu ada hari nasional di negara Georgia, yaitu ada 4. Yang pertama ada kemerdekaan dari Kekaisaran Rusia pada tanggal 12 September 1801. Lalu ada Republik Demokratik Georgia atau hari nasional pada tanggal 26 Mei 1918. Lalu ada penduduk kembali oleh Soviet pada tanggal 25 Februari 1921 dan ada kemerdekaan dari Uni Soviet pada tanggal 9 April 1991. Bendera dan lambang negara Georgia. Bendera putih menggambarkan 5 salib merah, salib Sonto Georgia, dan 4 salib yang lebih kecil. Mungkin pertama kali digunakan pada abad ke-14. Pada tahun 1999, Badan Legislatif Georgia memilih untuk menjadikannya sebagai bendera nasional. Dan lambang negara Georgia, perisai berwarna merah bergambar Santo Georgios
sedang menunggang kuda sambil menusuk seekor naga dengan tombaknya. Gambar itu berwarna putih. Lambang ditopang oleh dua singa berwarna kuning yang berdiri. Di atas perisai terdapat mahkota kebesaran Georgia. Lalu lanjut, ada kondisi geografis dari negara Georgia. Letak dan luas. Georgia terletak di Kaukasus Selatan dengan luas wilayah 67.900 km persegi atau 26.911 mil persegi. Lalu ada topografi dari negara Georgia. Georgia terletak di Kaukasus Selatan dengan kontur pegunungan. Pegunungan Licky membagi negara tersebut menjadi bagian barat dan timur. Lalu ada iklim dari negara Georgia. Masa udara tropis maritim mendominasi iklim di musim panas, tetapi di musim lainnya masa udara kutub benua tidak jarang terjadi. Suhu rata-rata bulan Januari di Atlanta adalah 42 derajat Fahrenheit atau 6 derajat Celcius. Pada bulan Agustus adalah 79 derajat Fahrenheit atau 26 derajat Celcius. Batas wilayah dari negara Georgia, sebelah utara ada negara Rusia, sebelah selatan ada Turki dan Armenia, sebelah tenggara ada negara Azerbaijan, dan sebelah barat ada Laut Hitam. Pembagian administratif dari negara Georgia dibagi ada 9. Yang pertama ada Guria, yang kedua ada Imereti, yang ketiga ada Kakheti, yang keempat ada Kevmukartli, yang kelima ada Meskheta Mityaneti, yang keenam ada Racalekhumi dan Kevmosvaneti, yang ketujuh ada Samegrelo Zemosvaneti, dan yang ke-8 ada Shamte Javakheti, dan yang terakhir ada Sida Kartli. Sumber daya alam yang ada di negara Georgia. Negara Georgia memiliki sumber daya alam mineral, mangan, besi, tembaga, batu bara, dan marmer. Selanjutnya ada pertumbuhan penduduk dari negara Georgia. Negara Georgia terdiri dari tiga kota besar. Yang pertama ada ibu kotanya, yaitu ada Tbilisi, yaitu mencapai 1.066.100 jiwa. Yang kedua ada Kutaisi, ada 183.300. Lalu yang ketiga ada Batumi, 116.900. Pertumbuhan penduduk di negara Georgia pada tahun 2018 itu ada 0,0%, yang dimana menurut indikator masuk ke dalam negara maju. Selanjutnya ada tingkat kematian negara Georgia. Pada tahun 2017 negara Georgia tingkat kematiannya mencapai 13, dimana itu masuk ke dalam negara maju, karena kalau negara berkembang 57 sampai lebih ke atas. Selanjutnya ada tingkat kelahiran dari negara Georgia. Negara Georgia memiliki angka atau tingkat kelahiran pada 2016 yaitu 2,06, dimana ini merupakan negara maju karena kurang dari 11. Selanjutnya ada angka harapan hidup dari negara Georgia. Angka harapan hidup dari negara Georgia pada tahun 2017 yaitu 73,41, dimana angka ini menunjukkan negara Georgia itu masih berkembang, karena kalau negara maju yaitu 77 dan 77 ke atas. Selanjutnya ada ekonomi. Pada tahun 2007, tingkat pertumbuhan PDB real Georgia mencapai 12%,
menjadikan Georgia salah satu ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di Eropa Timur. Georgia telah menjadi lebih terintegrasi ke dalam jaringan perdagangan global. Impor dan ekspor tahun 2015 masing-masing menyumbang 50% dan 21% dari PDB. Import utama Georgia adalah kendaraan biji, bahan bakar fosil, dan pertanian. Ekspor utama adalah biji, ferroalloy, kendaraan, anggur, air mineral, dan pupuk. Selanjutnya ada flora dan fauna di negara Georgia. Fauna di negara Georgia, 16,55 spesies hewan telah dideskripsikan. 758 diantaranya adalah chordata, 19 mamalia, 3 burung, 15 reptil, dan 3 amfibi merupakan endemik Kaukasia. Lalu flora yang ada di negara Georgia yaitu ada 4.130 spesies tumbuhan berpembuluh, termasuk sekitar 900 spesies, sekitar 21% merupakan endemik Kaukasia atau Georgia. 95-98% hutan Georgia berasal dari alam. Budaya yang ada dari negara Georgia yaitu ada lagu-lagu Georgia baik yang bersifat kerja keras, seremonial, serba bisa maupun tarian telah melestarikan tradisi dari zaman Pagan hingga Kristen. HDI atau Index Development, di mana negara Georgia HDI dari negara Georgia ini pada tahun 2022 adalah 0,874 yang menempatkan negara ini adalah dalam kategori pembangunan manusia sangat tinggi. Selanjutnya ada etos kerja dari negara Georgia. Penduduk Georgia dikenal dengan mendasarkan etos kerja mereka pada warisan budaya dan nilai-nilai tradisional yang kuat. Beberapa aspek kunci dari etos kerja mereka mencakup dari adanya ketekunan dan kerja keras, kolaborasi dan kerja tim, inovasi dan kreatif, dan keseimbangan dua kualitas hidup. Lalu disusul dengan adanya optimis dari setiap individu. Selanjutnya ada tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan dari negara Georgia, negara ini memiliki sistem pendidikan yang cukup berkembang dengan sekitar 95,6% populasi Georgia adalah Muslim. Lalu mata pencarian dari negara Georgia, negara ini juga memiliki industri manufaktur yang berkaitan dengan pangan, seperti pengelolaan dan pemasaran makanan. Lalu tingkat kesehatan negara Georgia cukup berkembang sekitar 95,6%, dan kesadaran hukum dari negara Georgia ini cukup berkembang dan memberikan perhatian yang besar terhadap hukum. Lalu ada fakta unik dari negara Georgia, di mana negara Georgia ini fosil manusia purba dan tempat lahirnya pembuatan wine. Perkenalkan, saya Peru Suparhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik negara Ukraina dan fakta-fakta unik yang ada di negara Ukraina. Di sini ada profil dari negara Ukraina. Yang pertama, ibu kota Ukraina yaitu Kiev. Bahasa resmi Ukraina adalah bahasa Ukraina. Bahasa daerah yang diakui ada Belarus, ada Bulgaria, dan tentang kelompok etnisnya 78% Ukraina, 17 Ukraina, agama 87% ke Kristen, pemerintahan Republik, Presiden Vladimir Zelensky, Perdana Menteri Denis Shmyhal, Ketua Verkhovna ada Ruslan Stefakus, dan legislatif ada Konvers dan Rada, mata uang hryvnia. Lambang negara Ukraina yaitu Державний Herba Ukraini adalah lambang nasional Ukraina. Menampilkan warna yang sama dengan warna pada bendera Ukraina. Gambar ini menampilkan perisai biru dengan trisula emas. Lambang ini juga dipakai sebagai lambang kepresiden Ukraina. Lambang ini secara resmi diadopsi pada tahun 19 Februari tahun 1992 dan dirancang oleh Andrei Greshilo, Alexei Kokhan, dan Ivan Terustesky. Lambang ini terinspirasi dari trisula lambang Raja Vladimir yang agung.
Nah, yang kedua ada bendera. Bendera Ukraina adalah bendera resmi Ukraina. Sebuah negara di Eropa Timur, bendera ini berwarna biru kuning dengan proporsi yang sama pada kedua warnanya. Seperti yang dideskripsikan dalam pasal 20 Konstitusi Ukraina, secara tradisional warna bendera Ukraina diambil dari kepercayaan tradisional yang menggunakan air dan api. Warna biru muda juga menyimbolkan harapan kemanusiaan atau harapan hidup rakyat yang sehat. Lalu untuk sumber daya alam di Ukraina ini antara lain ada biji besi, batu bara, dan mangan. Selanjutnya ada kondisi geografis. Kondisi geografis yaitu ada letak dan luas. Yang pertama letak dan luas. Ukraina terletak di antara 44 derajat lintang utara hingga 53 derajat lintang utara dan 22 derajat bujur timur sampai 41 derajat bujur timur. Nah, Ukraina merupakan daerah aliran sungai Dnieper yang merupakan sungai terpanjang ketiga di Eropa. Setelah aliran sungai Dnieper mencakup wilayah seluas 518 km persegi. Yang kedua ada topografi. Ukraina merupakan negara pedalaman, relatif datar dan memiliki bidang berawa yang besar. Daerah rawa terbesar adalah Palesia terbesar di Eropa, Sungai Neman, Sungai Pripyat, dan Sungai Dnieper. Yang kedua ada iklim. Ukraina berada pada zona iklim sedang. Iklim ini dipengaruhi oleh udara yang lembab dan agak hangat yang berasal dari Samudra Atlantik. Suhu tahunan rata-rata berkisar antara 5,5 derajat sampai minus 7,0 derajat Celcius di utara dan 11,0 hingga 13,0 derajat Celcius di selatan. Adapun batas-batas wilayah Ukraina, yang pertama ada Belarus di sebelah utara, Rusia di sebelah timur, Laut Hitam dan Laut Azov di selatan, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, dan Moldova di daerah barat. Baik, selanjutnya ada pembagian wilayah administratif di negara Ukraina. Yang pertama ada Oblast Cherkasy, yang kedua Oblast Chernihiv, Oblast Chernivtsi, Oblast Dnipropetrovsk, ada Republik Donbas yang kini telah bergabung dengan Rusia, ada Oblast Ivan Evtenkivsk, yang ada selanjutnya ada Oblast Kharkiv, langsung ada Oblast Khmelnytskyi, dan yang terakhir ada Oblast Kiev atau ibu kota. Luas wilayah, populasi, dan kepadatan penduduknya bisa dilihat di PPT. Baik, itu selanjutnya ada penduduk. Nah, Badan Statistik Negara Ukraina memperkirakan total populasi negara tidak termasuk Crimea pada 1 Januari 2022 sekitar 41 juta pada tahun 19. Statistik Bank Dunia menunjukkan bahwa pengiriman uang kembali ke Ukraina meningkat 2 kali lipat dari tahun 2015 hingga sampai 2018 dan bernilai sekitar 4% dari PPDB. Selanjutnya ada pada tingkat kematian menunjukkan bahwa tingkat kematian di Ukraina adalah 14,6% pada tahun 2017. Lanjut untuk tingkat kelahiran berada pada 3,4% pada tahun 2017. Lalu untuk ekonomi Ukraina menganut sistem pasar bebas dan sedang berkembang seperti pada negara pasca Soviet lainnya. Krisis selama tahun 1990 termasuk hiperinflasi dan penurunan output ekonomi menjadi kurang dari setengah dari PDB negara pendahulunya, Republik Sosialis Soviet. Ukraina pertumbuhan PDB-nya tercatat untuk pertama kalinya pada tahun 2000 dan berlanjut selama 8 tahun. Untuk usia harapan hidup ada di angka 71 tahun pada tahun 2017. Langsung selanjutnya ada flora dan fauna. Untuk fauna, dari 6.000 spesies termasuk spesies berbentuk lumut dan kerak telah tercatat berasal dari Ukraina, tetapi jumlah ini masih jauh dari lengkap. Flora. Kawasan utama zoologi salah satu kawasan ini di barat Ukraina terbuat dari tanah-tanah perbatasan Eropa, di mana terdapat banyak spesies hutan campuran yang lainnya berlokasi di timur Ukraina, di mana spesies pada padang rumput tumbuh subur. Nah, untuk budaya ada tradisi telur Paskah yang dikenal sebagai Pisangka, memiliki akar budaya yang penting di Ukraina. Untuk HDI, Ukraina berada di 0,773 yang berada dalam kategori high. Untuk kualitatifnya ada etos kerja.
Nah, Eropa di Ukraina ini etos kerjanya sangat cukup tinggi ya, karena mendapatkan tekanan juga dari peperangan. Yang kedua ada tingkat pendidikan, menduduki peringkat keempat dalam sejumlah lulusan pendidikan tinggi di Eropa. Ukraina ini memiliki sistem pendidikan yang cukup berkembang dan memberikan perhatian yang besar terhadap pendidikan. Dengan lebih dari 50% penduduk Ukraina memiliki pendidikan yang tinggi. Mata pencariannya yaitu negara Ukraina adalah sebagian besar berasalkan pangan, termasuk gandum dan ubi kayu, serta industri manufaktur yang berkaitan dengan pangan. Ukraina merupakan pemasok gandum terbesar di Indonesia. Untuk tingkat kesehatan, negara Ukraina merupakan salah satu aspek penting dalam etos kerja negara Ukraina. Ukraina memiliki sistem kesehatan yang cukup berkembang, tetapi masih ada beberapa masalah yang harus diatasi untuk memperbaiki kesehatan rakyat. Untuk kesadaran hukum, negara ini memiliki sistem hukum yang cukup berkembang dan memberikan perhatian terhadap hukum. Ukraina adalah negara yang merdeka sejak 1991 dan memiliki sistem hukum yang berpengaruh di Eropa. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai negara Kosovo ya. Nah, Kosovo ini memiliki ibu kota yang pertama yaitu ibu kotanya yaitu Pristina. Bahasa resminya menggunakan bahasa resmi Albania dan Serbia. Kelompok etniknya dari data 2019 92% yaitu Albania, 4%-nya Serbia, 2%-nya Bosnia, 1%-nya Turki, dan 1%-nya Romani. Pemerintahannya yaitu Republik Parlementer. Presidennya Vjosa Osmani, Perdana Menterinya Albin Kurti, legislatifnya Kufendi I Kosoves. Nah, pendiriannya negara Kosovo ini Republik Kosovo 2 Juli 1990. Resolusi DKPBB nomor 1244 pada 10 Juni 1999. Administrasi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Juni 1999 dan kemerdekaannya yaitu 17 Februari 2008. Nah, total luasnya 10.908 km persegi, perairannya 1% populasi, perkiraan 2022 1.806.279. Nah, untuk yang selanjutnya ada bendera dan lambang dari negara Kosovo. Nah, yang di tengah bendera biru tua yang bisa dilihat ya adalah siluet Kosovo yang berwarna emas, yang di atasnya terdapat 6 bintang putih berujung 5 tersusun membentuk sedikit busur. Setiap bintang mewakili salah satu kelompok etnis Kosovo, yaitu Albania, Serbia, Turki, Gorani, Roma, dan Bosnia. Nah, di sini kan pada lambangnya itu ada 6 bintang. Nah, setiap bintangnya sendiri memiliki arti, yaitu kelompok etnis yang ada di Kosovo sendiri yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, untuk yang selanjutnya ada sumber daya alam. Sumber daya alam di Kosovo ini dimiliki oleh berbagai macam sumber daya alam ya. Di antaranya nikel, timbal seng, magnesium, lignit, kaolin, krom, dan bauksit. Untuk pembagian administratifnya bisa dilihat ya, di sini ada 5 distrik. Ada distrik Kosovka, Mitrovica, distrik Pek, dan yang lainnya. Untuk kondisi geografisnya memiliki luas total 10.887 km persegi dan letak geografisnya berada di garis lintang 42 derajat sampai 43 derajat lintang utara dan 20 derajat sampai 22 derajat bujur timur. Nah, untuk topografinya yang paling mencolok yaitu Pegunungan Sar. Memiliki Pegunungan Sar ya. Pegunungan Sar itu terbentuk dari kelanjutan geologi dari Pegunungan Alpen Dinarik. Nah,
Pegunungan tersebut membentang ke samping melalui barat sepanjang perbatasan dengan Albania dan Montenegro. Untuk iklimnya, iklim sebagian besar di Kosovo ialah iklim kontinental yang dipengaruhi oleh Mediterania dan Alpen. Sangat dipengaruhi oleh kedekatan Kosovo dengan Laut Adriatik di barat. Untuk yang selanjutnya, batas wilayahnya. Batas wilayah negara Kosovo ini, yang utaranya itu berbatasan dengan Albania, yang selatannya berbatasan dengan Makedonia, yang baratnya berbatasan dengan Serbia, dan yang timurnya berbatasan dengan Montenegro. Untuk penduduknya, jumlah penduduk di Kosovo pada tahun 2021 berjumlah sekitar 1.774.000 jiwa. Untuk struktur usianya 23,1% usia 0 sampai 14 tahun. Untuk 15 sampai 64 tahun pada 68 sampai 68,75%, dan 65 tahun ke atas yaitu 8,15% dalam perkiraan tahun 2023. Nah, di sini bisa dilihat ya, ada rinciannya laki-laki dan perempuannya berapa. Nah, untuk tingkat harapan hidupnya yaitu 71,95 tahun ya pada tahun 2017. Untuk tingkat pertumbuhan populasinya 0,79% pada tahun 2018. Nah, untuk tingkat kelahirannya ada di 16,4 pada tahun 16,4 kelahiran per 1000 orang pada tahun 2017. Untuk usia harapan hidupnya ada di 71,95 yang sudah tadi dijelaskan ya. Nah, pada perekonomiannya atau PDB-nya, Kosovo tumbuh setiap tahunnya dengan dampak krisis keuangan global yang relatif rendah. Ada banyak kelemahan mengenai potensinya di masa depan, banyak diantaranya terkait dengan statusnya yang disengketakan secara internasional. Nah, untuk PDB-nya sendiri ialah 6,4143 miliar US dollar pada tahun 2018. Nah, yang selanjutnya ini ada flora dan fauna. Nah, flora dan faunanya sendiri, faunanya itu terdiri dari berbagai spesies seperti beruang coklat, ling, kucing liar, serigala, rubah, dan yang lainnya. Dan memiliki juga 255 spesies burung. Untuk floranya mencakup lebih dari 1.800 spesies tumbuhan berpembuluh, namun jumlah sebenarnya diperkirakan lebih dari 2.500 spesies. Nah, keanekaragaman tersebut merupakan hasil interaksi kompleks geologi dan hidrologi yang menciptakan beragam kondisi habitat bagi pertumbuhan flora. Untuk yang selanjutnya, di sini ada tingkat kematian mentah per 1.000 orang, yaitu 7 kematian per 1.000 orang pada tahun 2017 ya. Untuk budayanya, budaya Kosovo ini mengacu pada warisan kuno arsitektur dan sastra. Untuk hadirnya yaitu indikator kualitatif. Yang pertama, etos kerja. Penduduk Kosovo dikenal memiliki etos kerja yang kuat, terutama setelah perjalanan sejarah yang sulit yang meliputi perang, konflik, kebangkitan politik. Atau di sini etos kerjanya sendiri terbentuk karena prosesnya sendiri, pembentukan negaranya itu, kemerdekaannya itu sangat sulit. Nah, untuk tingkat pendidikannya ini dilaksanakan di lembaga publik atau swasta. Nah, pendidikan di Kosovo mengalami reformasi semua tingkatan dari pendidikan prasekolah hingga tingkat universitas pada tahun 1999. Untuk mata pencahariannya yaitu berasaskan pangan, termasuk buah-buahan, sayuran, tumbuhan dan industri. Negara ini juga memiliki industri manufaktur yang berkaitan dengan pangan seperti pengolahan dan pemasaran makanan. Untuk tingkat kesehatannya, negara ini memiliki sistem kesehatan yang cukup berkembang dengan sekitar 95,6% populasi Kosovo adalah muslim. Nah, kesadaran hukum yang tinggi, Kosovo diterapkan melalui pendidikan dimulai dari usia muda agar masyarakat Kosovo memiliki kesadaran hukum yang tinggi.
yang dapat membantu mencegah konflik dan meningkatkan ketertiban, kedamaian, ketentraman, dan keadilan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada fakta unik. Nah, yang pertama memiliki lebih dari satu bahasa yang digunakan sehari-hari. Nah, tadi kan ada bahasa Serbia dan bahasa Albania ya. Untuk mayoritas penduduknya beragama Islam, jumlah penduduk negara Kosovo mendekati 2 juta. Dari jumlah tersebut 95,6%-nya beragama Islam. Jadi mayoritas di negara ini ialah orang-orangnya itu beragama Islamnya. Wilayah Kosovo ini dikelilingi pegunungan. Negara Kosovo memiliki bentang alam yang sangat menakjubkan, dikelilingi oleh banyak pegunungan ya. Mungkin seperti itu untuk negara Kosovo. Terima kasih. Mungkin dari kami dari kelompok 5 pamit undur diri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.